mobilitas sosial seperti yang kemarin, hanya nanti kegiatan pembelajarannya yang berbeda. Kalau kamu kemarin sudah melakukan diskusi kelompok dengan bantuan LKPD sebagai panduan kalian belajar, hari ini kamu akan melakukan presentasi. Tujuan pembelajarannya masih sama, menjelaskan faktor-faktor pendorong dan menghambat mobilitas sosial dengan tepat. Yang kedua, menyeleksi faktor-faktor pendorong dan menghambat mobilitas sosial pada kasus spesifik. Kasus spesifik sesuai dengan yang ada di LKPD. Dan ketiga, mengidentifikasi cara dan saluran-saluran mobilitas sosial dengan benar. Menganalisis dampak positif dan dampak negatif mobilitas sosial. Yang terakhir yang mau hari ini kita lakukan penilaian keterampilan, yaitu kalian mampu mempresentasikan hasil diskusi kalian yang sudah kalian keluarkan dalam mind mapping dengan percaya diri. Jadi nanti masing-masing kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil mind mappingnya. Jadi kami selanjutnya teknik penilaian. Ada observasi sudah saya jelaskan kemarin, jadi sesuai dengan pengamatan Ustaz. Unjuk kerja, ini presentasi kalian ke depan, dan tes evaluasi nanti setelah pelajaran. Kemudian silakan dibuka LKPD halaman terakhir. Ustaz akan menjelaskan teknis dalam presentasi. Kita sudah pada aktivitas 3. Aktivitas kamu adalah presentasi dan mencermati serta memperhatikan kelompok lain presentasi tentang hasil diskusi pada pertemuan pertama. Kamu diminta untuk menuliskan hasil pengamatanmu pada kolom di bawah ini. Nanti ketika kelompok lain presentasi, tugas kalian yang tidak presentasi adalah menilai presentasi kelompok lain. Pilih satu anak sebagai moderator. Tahu moderator? Moderator itu MC. Tapi kalau di dalam presentasi namanya moderator. Tugasnya apa? Tugasnya membuka presentasi. Jadi salam, memperkenalkan anggota kelompoknya, memandu bagaimana jalannya presentasi biar berjalan dengan lancar. Kemudian anggota lainnya itu sebagai pemateri, dia membaca atau mempresentasikan hasil diskusinya kepada audiens. Ya, jadi pahami sampai sini? Bisa? Bisa. Oke. Untuk memulainya, apakah kita acak atau sesuai dengan nama kelompok? Acak. Acak ya. Presentasi yang pertama Bapak gue Biasa. Jadi demokrasi dari kami yaitu adalah takut disuruh berperang di Ukraina, warga harusnya ramai-ramai di jalan negaranya. Dampak positif dari judul tersebut adalah
Saya dari kelompok 2. Nama saya Wildan. Saya mau bertanya, apa faktor yang mendorong terjadinya mobilitas sosial? Adanya mobilisasi militer parsial, warga Rusia ketakutan dan memilih keluar dari negaranya. Kemudian presentasi dari kami kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konteks yang ditanyakan itu, kamu kan ini mempelajari tentang faktor-faktor pendorong dan penghambat. Yang kedua, saluran. Yang ketiga, dampak. Nah, ini bisa kamu gunakan sebagai pertanyaan dan kamu hubungkan dengan materi atau berita yang mereka sampaikan. Misalnya kayak tadi, yang tadi kan bertanya tuh, apa dampak positif dan dampak negatif? Dampak positif dan negatif dari apa? Itu yang perlu kamu masukkan dalam pertanyaan juga. Dampak positif dan negatif dari pindahnya orang Rusia ke negara-negara sekitar. Gitu kan? Jadi fokusnya itu jelas. Kemudian yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan bawakan presentasi yang beranggota Moza, Rizky, Rizal, dan Hujan. Pertama, presentasi yang akan dibawakan oleh Rizky. Jadi, judul yang akan kami presentasikan adalah Kudeta Myanmar, warga mengungsi ke India menyusuri jalur setapak dan got untuk menghindari kekerasan militer. Dampak positif dari judul tersebut, warga Myanmar mendapat perlindungan di India dan meningkatkan integrasi sosial antar warga Myanmar dan warga India. Kemudian dampak negatif dari berita tersebut, timbulnya konflik antar warga Myanmar dengan India dan timbulnya gangguan psikologis dari warga Myanmar. Sudah, itu presentasi yang dibawakan oleh kelompok 2. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. jawab dulu. Duduk. Ada yang mau dipertanyakan?
kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan presentasi kisah Siska anak tukang jahit, lanjut dokter dan bekerja di Prancis. Dan di sini saya ingin memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Saskia Sandra, yang kedua ada Rian Ganafi, yang ketiga ada Jamal Farel, yang keempat ada Rehan Abdiasa. Dari saya di sini adalah Wida Ganafi. Presentasi yang pertama akan disampaikan oleh Sandra. Silakan. Judul dari presentasi seri kami yaitu kisah Siska anak tukang jahit, lanjut dokter dan bekerja di Prancis. Faktor pendorong bila kurang jelas kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan berkumpul satu. yang dulunya disebut dengan kolonisasi. Saluran yang dipakai untuk mobilitas sosial adalah organisasi politik karena tujuan transmigrasi adalah untuk menyebarkan penduduk dan tenaga kerja. Selain itu sebagai sarana pembukaan dan pengembangan daerah, produksi serta pertanian dan pembangunan daerah.
punten saya bisa segi cepat dan presentasi pertama akan disampaikan oleh ini saya akan menyampaikan berita sosial yang berjudul resminya kader PDIP Gibran bicara pencalonan wali Bawaslu. Faktor pendorong tergabungnya pada organ politik kepemilikan area situasi politik faktor struktural. Faktor penghambat Gibran belum mendapat kepastian dari Joko. Perbedaan pendapat antara anggota dan ketua PDIP. Mengapa faktor tersebut dapat mengurangi mobilitas sosial? Silakan kalau dari kelompok lainnya, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kegiatan politik. Kemudian prestasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan 25. Selanjutnya, sebelum kita melakukan evaluasi, kan Ustaz akan melakukan pendalaman materi terkait dengan materi-materi yang akan kita bahas. Yang pertama, faktor-faktor mobilitas sosial ada dua. Apa? Faktor pendorong dan penghambat. Faktor pendorong itu jelas. Dia yang mendorong timbulnya atau adanya mobilitas seseorang atau kelompok. Kalau faktor penghambat jelas dia menghambat, gitu ya, menghambat seseorang atau kelompok melakukan mobilitas. Yang kedua, faktor pendorong, faktor yang mendorong mobilitas sosial seseorang atau kelompok yang pertama yaitu status sosial. Ordernya antar pribadi apa antar kelompok? Boleh antar pribadi, boleh antar kelompok. Bisa antar pribadi, bisa antar. Silahkan di satu lembar kertas dikerjakan soal 1 sampai 5. Silahkan. Waktunya 15 menit. Di lembaran kasih nama. Demikian pembelajaran kita hari ini, materi faktor-faktor, kemudian cara dan saluran, serta dampak dari mobilitas sosial. Minggu depan kita akan mempelajari materi pluralitas masyarakat di Indonesia. Dari materi kita ini ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup? Sudah? Kalau sudah, kita akhiri dengan bacaan
bersama-sama.